Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kalong Cerita Setan. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat dan banyak rezekinya. Pada kesempatan kali ini saya mau bacain cerita yang dikirim lewat email, yaitu pengalaman mistis yang dialami oleh narasumber ketika berkemah di bumi perkemahan daerah Batang, Jawa Tengah. Jadi seperti apa kisahnya? Mari kita simak sama-sama. Disclaimer dulu, semua nama tokoh yang ada di cerita ini sudah disamarkan. Kejadian ini sekitar tahun 2011 di Jawa Tengah. Matahari masih mengambang rendah di timur saat truk yang mengangkat rombongan beserta aku melaju dengan kecepatan sedang. 10 putra dan 10 putri telah terpilih mewakili pangkalan untuk mengikuti kemah tingkat kabupaten. Berdesak-desakan dengan barang dan peralatan, tidak melunturkan senyum di wajah kami. Justru kami seolah menjadikan hal itu sebagai kesenangan tersendiri, atau bisa dibilang liburan khusus siswa pilihan dari rutinitas belajar kelas 11. Mendapatkan teman baru serta cerita seru telah memenuhi isi kepalaku, seperti pengalaman kemah di waktu-waktu sebelumnya. Aku memang sering terpilih mewakili pangkalan untuk kemah setara lomba tingkat, bukan semata-mata berburu piala, tapi mendapat ilmu barulah yang membuat hati ini antusias. Kali ini kemah akan diselenggarakan di Desa S, Kecamatan G, Kabupaten Batang. Untuk menuju ke lokasi, truk harus melewati lintasan sepanjang pantai utara yang berkelok-kelok cukup tajam. Tak sedikit para pengemudi yang apes mengalami kecelakaan di tempat itu. Bahkan kami juga melewati wilayah Alas Roban yang terkenal dengan cerita mistisnya, yaitu warung melayang kilometer 15. Namun entah kenapa saat truk mulai masuk ke jalan yang lebih kecil, hati ini mendadak hambar. Aku bukan orang yang peka dengan hal gaib, akan tetapi bukan berarti tidak pernah sama sekali mengalami hal atau keganjilan. Sebab dulu waktu kecil aku pernah rewel berat gara-gara diteror oleh bocah ireng, sampai bapak dan ibu membawa aku ke orang pintar agar jangan sampai melihat penampakan lagi. Jalan yang lebih kecil itu menuju langsung ke bumi perkemahan, mungkin sekitar 1 kilometer dari jalan besar. Setiba di lokasi, kami disambut dengan beberapa rumah Belanda yang bisa dibilang masih cukup terawat. Pohon-pohon besar menyerupai kanopi memberi kesan sejuk dan asri tempat itu. Walau cuaca di wilayah situ tergolong panas, salah satu rumah Belanda yang berada tepat di samping bumi perkemahan dijadikan ruang sekretariat oleh panitia. Setelah mendapat nomor kapling tenda, semua bergegas memasuki area bumi perkemahan. Sebagai anak pramuka, mendirikan tenda besar bukanlah hal sulit. Tak butuh waktu lebih dari setengah jam. Tenda dengan corak warna-warni sudah banyak memenuhi tanah berumput hijau itu. Ada sekitar 15 tenda di kapling putri dan 15 tenda di kapling putra. Setelah istirahat siang dan isoma, rupanya sudah ada kegiatan. Panitia mewajibkan setiap sangga mengirim 8 orang untuk tugas lapangan dan menyisakan 2 anak untuk korvei. Karena atribut tenda seperti pionering gerbang dan pagar belum jadi, maka disepakati kalau aku dan Tia yang berjaga di tenda sembari merampungkan yang belum selesai. Aku memang sering dipercaya untuk urusan tali temali, sehingga tidak kaget kalau urusan membuat pioneering pasti akan dibebankan kepadaku. Singkat cerita, aku dan Tia selesai merapikan semuanya sekitar pukul 3 sore. Kami duduk di depan tenda sambil mengibas-ngibaskan topi besek, berharap keringat di leher dan muka cepat kering. Sesuai kebiasaan, aku mengecek ponsel, siapa tahu ada pesan masuk sambil menghilangkan rasa hambar yang sedari tadi mengusik. Aku membalas beberapa pesan yang tersangkut di layar ponsel. "Lila, mandi yuk," ajak Tia tiba-tiba. "Kalau nunggu yang lain nanti malah antri, malas aku," desanya melanjutkan. "Boleh," sahutku. "Mau mandi numpang rumah warga apa di rumah Belanda itu?" Sejak awal, kami memang diinstruksikan untuk menggunakan kamar mandi yang ada di 2 rumah Belanda dekat bumi perkemahan, atau menumpang di rumah warga yang berada di belakang area bumi perkemahan. Sedangkan untuk laki-laki
disarankan untuk mandi di sungai belakang permukiman. Ke rumah Belanda saja yang dekat, lagian agak jauh dan malu juga pamitnya kalau ke rumah warga. Kata-kata Tia memang benar, karena untuk menuju rumah warga, kami harus melewati daerah Kapling Tenda Putra dan beberapa pohon asam besar. Oke lah, aku mengangguk lalu cepat menyambar handuk dan tepak mandi dari tas di dalam tenda. Sesampainya di depan kamar mandi, aku merasa ada yang aneh, seolah ada beberapa pasang mata mengintai dan siap menerkam. Padahal waktu itu hanya ada kami berdua. Ada 2 kamar mandi dengan bak air besar tanpa jamban dan 4 kamar mandi bak air kecil berjamban. Tia, mandi bareng aja yuk, pintaku memelas. Kamu kenapa sih? Aneh banget. Ogah, mandi sendiri? Orang kamar mandi banyak pada kosong begini, sungut Tia dengan raut mencibir. Aku hanya bisa mendesah lesu saat Tia masuk ke salah satu bilik kamar mandi bak besar dan menutup pintu. Rungut Tia bukan tanpa alasan, karena biasanya aku ini malah yang paling berani di antara yang lain. Aku bahkan pernah bertugas memakai pakaian kunti di kuburan, menakut-nakuti siswa baru di kemah penerimaan tamu ambalan. Namun entah kenapa, di tempat ini nyaliku menciut. Dengan terburu-buru, aku menanggalkan pakaian dan mengguyur tubuh. Airnya tidak terlalu dingin, tapi kamar mandi itu terasa lembab dengan banyak lumut menempel pada dinding. Saat pintu tertutup, ruangan itu juga minim cahaya. Hanya ada kaca kecil persegi di dinding bagian atas sebagai akses masuk pancaran sinar matahari. Aku tidak keramas dan hanya mandi sekenanya. Pikirku saat itu yang penting cepat selesai dan keluar. Begitu rampung membilas, aku langsung memakai kembali rok pramuka dan kaos biru. Sedangkan baju pramuka aku sengaja lipat agar bisa dipakai nanti saat kegiatan. Saat keluar, ada seorang kakak berkalung identitas panitia sedang mengantri di depan pintu tempat Tia mandi. Rupanya di situ sudah ramai anak yang baru pulang berkegiatan. Kamar mandi yang baru kupakai juga langsung terisi oleh peserta lain. Nungguin siapa dik? Tegur kakak panitia itu saat melihatku tidak kunjung berlalu dan malah mematung bego di sampingnya. Teman aku yang sedang mandi, jawabku menunjuk kamar mandi yang dipakai Tia. Kakak panitia itu malah menunjuk ekspresi heran. Emang kamu kenal sama Kak Dito, selidiknya? Bukan, yang di dalam itu Tia, tukasku agak ketus. Perempuan yang pakai handuk pink sama bandana merah itu, koreknya dengan wajah seolah penasaran. Loh kakak, kok tahu? Dahiku mengerit. Perasaan tadi pas kami masuk belum ada kakak deh. Anak itu sudah keluar dari tadi dek, ungkapnya. Dia malah sudah beberapa kali kesini nyari Lila, katanya. Benar saja, ketika pintu bilik itu terbuka, bukan lagi Tia yang terlihat, namun seorang pemuda bercelana pramuka dengan baju coklat yang belum terkancing sempurna. Aku sontak memalingkan muka, membunyikan mulut yang menganga. Tanpa pikir panjang, aku langsung menerobos keluar dari rumah Belanda tersebut dan memburu Tia. Rupanya anak itu sudah membagikan jatah nasi bungkus pada teman sepangkalan. Tia, kamu gak jadi mandi ya? Tembakku kesal. Aku kira kamu tidur di kamar mandi. Digedor diam saja, dipanggil gak jawab. Dasar, sudah begitu mandinya lama lagi. Lama apaan? Itu sudah estimasi mandi tercepat yang pernah aku lakukan. Lihat, aku aja cuma mandi sekenanya, nggak sempat keramas kayak kamu, kataku sambil menunjuk rambut Tia yang masih setengah basah. Sudah, ada apa toh ini? Sela Andi, ketua Sangga Putra. Sudahlah, jangan emosi. Mungkin kamu lelah dan belum makan. Sana makan dulu. Dengan segala kerendahan, aku menepi semua pikiran buruk dan mencoba menerima kalau ini bukan masalah besar. Aku berusaha melupakan kejadian aneh barusan, sebab saat aku melihat jam di layar, ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 5. Apa mungkin aku mandi selama 2 jam? Batinku tak habis pikir. Selepas kegiatan sarasian malam, tepat pukul 10, para peserta diperintahkan untuk tidur. Sebenarnya aku sudah agak melupakan kejadian aneh tadi sore. Apalagi ada seorang kakak panitia yang tadi bertemu di kamar mandi malah mengajak berkenalan. Pemuda itu namanya Kak Azam. Dia sangat ramah. Sebelum tidur,
Aku dan seorang teman bernama Risa bercakap lirih terlebih dahulu. Risa menceritakan pengalaman tadi siang saat mengikuti kegiatan memanen lebah madu. Aku tentu mendengarkan ceritanya dengan semangat membara. Seperti biasa, obrolan merambat panjang sampai saat hampir semua telah terlelap dan suasana mendadak sepi. Tiba-tiba terdengar seperti gesekan langkah kaki dengan daun kering. Suaranya terasa sangat dekat, melewati di samping tenda kami. Kebetulan tendaku bersebelahan dengan pintu gerbang utama keluar masuk dan jalan kampung. Nggak biasanya ada yang patroli sampai masuk area tenda, bisik Risa bernada sebal. Intip yuk, ajakku berbisik. Siapa tahu ada orang iseng. Aku dan Risa kompak tengkurap. Kami menyingkap bagian bawah tenda, berusaha mengintip dari celah yang tercipta. Hawa aneh kembali menyeruak. Pasalnya, di wilayah tenda tidak ada sama sekali daun berserakan. Dan sejauh mata memandang, hanya lampu jalan yang menyala remang serta suram. Akan tetapi, suara berisik itu masih jelas terdengar dekat. Jika itu suara angin, rasanya tidak mungkin, karena memang jarang berembus angin di wilayah itu. Jarak pohon dengan tendaku juga jauh. Kami berpandangan sejenak dan sigap menutup rapat tenda untuk kembali ke posisi semula. Tangan Risa yang basah dan dingin terus meremas pergelanganku. Bibirnya mulai komat-kamit membaca doa. Aku sendiri mencoba berpikir positif. Walau saat itu bulu di sekujur tubuh sudah berdiri, kami tidak berani membangunkan yang lain. Takut terjadi keributan. Namun ada yang lebih mengejutkan. Ketika terdengar bisikan panas tepat di telinga kiriku. Cepat tidur. Suara itu berat, seperti milik lelaki renta atau kakek-kakek. Aku miringkan badan, memeluk tubuh Risa yang rupanya sama-sama gemetar. Lebih menyebalkan lagi saat Risa bertanya, "Kamu dengar suara itu enggak?" Tanpa menyaut, aku hanya mengangguk kecil dan berusaha memejamkan mata. Aku berharap malam ini segera berlalu, meski bukan gangguan berat. Tapi jika terus-menerus rasanya cukup menjatuhkan mental juga. Keesokan paginya, aku dan Risa sepakat untuk tidak menceritakan kejadian semalam di tempat itu. Kami mungkin akan membagi cerita saat sudah sampai di sekolah seperti biasa. Aku sendiri berusaha memfokuskan pikiran pada kegiatan menyenangkan hari itu. Seperti menjelajah, baris berbaris, tanya jawab soal seputar pramuka dan lomba memasak. Sore hari setelah aktivitas arah lintang, semua anak diberi waktu bersih diri sebelum ke acara puncak, yaitu malam api unggun dan pentas seni. Hampir semua kamar mandi penuh. Rumah warga yang tidak terlalu padat itu tampak sesak dengan antrean lusuh para peserta. Lila, daripada kelamaan, kita mandi di kolam samping pabrik aja yuk. Ina mengajakku. Bukannya tempat itu nggak boleh ya? Kan kita nggak ada perintah mandi di situ. Tolakku menyipitkan mata. Tapi kamu tadi lihat sendiri kan, ada tempat mandi di situ. Jaraknya nggak jauh juga. Sesungguhnya aku menolak lahir batin ajakan Ina tersebut. Namun karena diseret paksa dan dari tadi pagi aku belum mandi, akhirnya pasrah juga. Kelakuan tidak mandi pagi dan hanya mencuci muka saat kemah adalah lumrah di pergaulanku. Kami selalu berpikir akan segera kotor-kotoran, jadi sekalian mandi sore saja. Yang penting deodoran dan minyak wangi jangan sampai lupa. Jarak kamar mandi pabrik itu sekitar 100 meter dari bumi perkemahan. Di belakangnya tampak area persawahan kuning yang luas. Bangunan kuno terbengkelai itu terlihat pucat dan muram oleh coretan abstrak tangan-tangan jahil. Terdapat juga peringatan yang ditulis di papan kayu lapuk untuk tidak menyentuh mesin-mesin di dalam pabrik. Aku duluan, kuayun kaki untuk masuk ke bilik tunggal tersebut. Sayangnya, aku kalah oleh tubuh gempal Ina yang nyelonong begitu saja. Dia tersenyum licik sebelum menutup pintu. Aku hanya bisa mengendus sambil mengepal-ngepal tangan, berharap tega meninju pipi bulatnya. Inilah tidak enaknya punya badan yang kurus. Perasaan ini semakin tidak enak. Tapi meninggalkan Ina seorang diri bukanlah sesuatu yang bijak. Lagi pula, dia berjanji untuk tidak lama-lama. Sesekali aku mengintip ke dalam pabrik. Suasananya begitu hitam dan hambar. Setelah Ina selesai,
Aku bergegas masuk bergantian. Jangan pergi sebelum aku selesai, ancamku mengangkat jari telunjuk. Dengan perasaan was-was bercampur ragu, aku nekat membuka baju dan mandi. Seperti waktu itu, aku mandi sekenanya. Tempat mandi ini lebih lembab dan pengap. Yang lebih membuat merinding adalah bau anyir yang semakin lama kian jelas tercium. Tiap kali mata terpejam oleh guyuran air, bayangan hantu di film-film tak lelah berseliweran. Alhasil, aku seperti orang gelagapan. Entah sudah bersih atau belum, aku segera memakai baju ganti saat terdengar suara benda tajam bergesekan. Mungkin itu adalah suara petani yang membersihkan cangkul selepas dari sawah. Namun, sepertinya aku salah total. Ketika aku keluar, tak ada seorang pun, termasuk batang hidung Ina. Lagi-lagi, aku dikhianati teman sendiri. Aku sempat melongok bagian belakang kamar mandi untuk memastikan kalau memang tidak ada siapa-siapa. Kaki ini mendadak lemas saat tiba-tiba tercium bau ubi bakar yang menyengat disertai suara geraman. Ingin melesat, tapi kaki terasa tertancap di tanah, sedangkan tulangnya melembek bagai puding jeli. Hati ini pasrah, namun tidak dengan pikiranku. Dengan susah payah, aku mengumpulkan kekuatan untuk berlari. Aku mengayun kaki sekuat mungkin, berusaha berteriak, walau yang keluar hanya angin kosong dari tenggorokan. Sesuatu seperti sarang laba-laba mendadak menerpa muka. Seketika aku terjatuh dan tapak mandiku ikut terpelanting di jalan berbatu. Dengan tangan gemetar, aku meraih kembali tapak mandi dan bangkit untuk berlari. Sialnya, sendal jepitku putus, sehingga membuat tubuh ini terbanting untuk kedua kali. Pipiku sudah basah waktu itu, karena suara geraman terus mendengung di telinga. Suara itu sangat jelas, sampai-sampai aku ingin kencing di celana. Aku terus berlari. Rasanya itu adalah 100 meter terpanjang yang pernah kulalui. Begitu sampai di depan tenda, aku jongkok meringkuk sambil sesenguan. Hampir semua anak mengerumuniku. Mulut ini kian keras menangis. Waktu itu, aku tidak sadar berapa lama ditenangkan, karena seingatku ada tangan yang mendarat keras di pipi. Lalu telinga ini mendengar sentakan dari Andi. "Istighfar Lila, sadar, sudah, jangan menangis." Barulah aku tergugah untuk menenangkan diri dengan mengingat Tuhan. Setelah cukup tenang dan menyeruput teh hangat, aku mulai berhenti menangis. Saat itu sudah hampir maghrib, sehingga semua bergegas ke masjid terdekat. Teman-teman belum berani menanyakan padaku perihal apa yang terjadi. Mereka jelas lebih paham tentang bagaimana cara bereaksi untuk saat ini. Terlalu menuruti rasa ingin tahu hanya akan memperkeruh keadaan. Aku hanya berharap semua ini sudah selesai. Tetapi saat baru selesai dari masjid hendak ke bumi perkemahan, langkah kami dicegah oleh beberapa panitia. Untuk adik-adik, sementara di sini dulu sampai ada perintah selanjutnya. Tegas, salah seorang kakak panitia berpawakan tinggi kurus. Kak Azam menghampiriku. "Kamu kenapa? Kok pucat banget?" Aku menggeleng. "Aku tidak apa-apa. Kayaknya tadi kelelahan dan belum sempat makan." Timpal Risa yang memang sedari tadi di sampingku. Seseorang menepuk pundak Kak Azam, memberi isyarat agar cepat beranjak. "Jangan lupa makan," pesannya sebelum pergi. Andi selaku ketua Sanggah Putra memiliki tanggung jawab besar untuk teman sepangkalan. Dia yang menamparku meminta maaf dengan meminjamkan sandal jepit miliknya. Ia juga menyuruh beberapa anak yang ada di masjid untuk tetap tinggal sesuai arahan panitia. Sedangkan dia akan mencari teman sepangkalan lain agar tidak berpencar lagi. Karena memang hampir tidak mungkin 20 orang akan berkumpul terus-menerus. Pasti ada kalanya drama mencari teman itu terjadi. Namun karena terlalu lama menunggu ketua sangga, akhirnya satu persatu dari kami mencar lagi. Tak terkecuali aku dan Risa. Kami berdua berniat kembali ke tenda untuk mengambil ponsel. Awalnya sayu, tapi semakin mendekat bumi perkemahan, suara teriakan itu kian kentara. Betapa terkejutnya kami. Aku sontak membekap mulut, sementara Risa memeluk sebelah lenganku. Rupanya sedang terjadi kesurupan massal di lokasi perkemahan. Ada yang berteriak dengan suara lain, mengamuk, merayap bagai buaya.
atau tertawa dan menangis tanpa alasan. Para panitia serta kakak pembina tampak kewalahan. Karena insiden tersebut, semua acara malam itu dibatalkan. Bahkan, peserta yang tidak mengalami kesurupan diungsikan tidur di masjid. Menurut kabar yang beredar, para penunggu di sana tidak senang dengan kedatangan kami. Tak tanggung-tanggung, ada sekitar 30 peserta yang hilang kesadaran. Setelah aku dan kawan-kawan berangkat sekolah pasca bolos berjamaah, barulah semua cerita dari kami terungkap. Rupanya, tidak hanya aku yang mengalami gangguan. Hanya saja, aku lebih diserang pada mental. Sedangkan, beberapa peserta putra sempat diperlihatkan berupa penampakan gaun putih tengah ongkang kaki di atas pohon asam. Andi sendiri sempat diganggu suara cekikian. Bahkan waktu aku dan Risa mendengarkan suara kakek-kakek, ternyata dia merasakan kepalanya dibelai dari luar tenda. Namun gadis itu memilih diam dan melanjutkan tidur. Beruntung dari pangkalanku tidak ada yang kesurupan. Sebenarnya masih banyak cerita dari teman-teman perihal kemah waktu itu. Saat membolos, aku menyempatkan diri menemui Ustadz menanyakan perihal kejadian aneh yang aku alami. Menurut beliau, aku ini sebenarnya sudah diincar. Namun, mereka tidak sanggup karena wetonku kuat. Dan lagi, jiwaku menolak dikuasai mereka. Ditambah, gerbang penglihatanku terhadap hal macam itu sudah pernah ditutup. Sekian cerita dari narasumber kali ini. Jangan lupa dukung terus dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.